mungkin pemuda ini terinspirasi dengan adanya Muafik, sehingga dia mengatakan saya orang NU, dan sampai saat ini tidak ada kabarnya. Masya Allah. Kita sampaikan sekali lagi bagaimana kasusnya Bapak Dundung Prek, ya. Ini kata anak-anak yang tren, tidak tahu nama aslinya siapa. Dia menistakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan Allah bukan orang Arab. Menista agama aman, tapi mengatakan kata idiot saja karena menentang atau bertentangan dengan rezim atau kekuasaan, dia dipenjara selesai. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi. Muafik misalkan ketika diduga menista Rasulullah, mengatakan Nabi Muhammad rembes dan lain sebagainya, kurang ajar terhadap sifat tersebut, maka dia mengatasnamakan dan dia mengatakan atau dia duduk di dalam organisasi NU. Aman, mungkin pemuda ini terinspirasi dengan adanya Muafik. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsh. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Bintang Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting melalui riset-riset saya yang saya lakukan, pengamatan-pengamatan saya, yaitu tentang adanya bagaimana penistaan agama hari ini semakin marak, semakin menjadi trending di sekitar kita. Apa persoalannya? Apa masalahnya? Kenapa begitu mudahnya di Indonesia tercinta kita, yang katanya mayoritas Islam, ini menjadi satu tempat yang nyaman bagi para penista agama? Mereka dengan mudahnya, dengan leluasanya, berkeliaran di mana-mana, bahkan mendapatkan penghasilan yang tidak kecil ketika mereka melakukan penistaan-penistaan terhadap agama. Kurang lebihnya begitu, dan perkiraannya seperti itu. Maka saya sampaikan sekali lagi, kaum muslimin dimanapun Anda berada, saya mendapatkan satu hasil daripada riset-riset saya. Saya pernah melakukan riset mulai tahun kurang lebih 2004 yang lalu. Ketika orang-orang melaksanakan pendidikan-pendidikan keagamaan, pendidikan-pendidikan formal yang dicampur dengan pendidikan agama, dalam hal ini di dalam pesantren salah satu contohnya, dan saya pada waktu itu tidak sepakat dengan adanya cara semacam itu. Karena bagaimanapun, duniawi ketika dikumpulkan, dipertontonkan, atau disampaikan, atau disuguhkan kepada orang tua, atau orang-orang awam, tentu mereka lebih pertimbangannya lebih besar terhadap duniawi. Ini karena mereka mempunyai dasar yang kurang atau minus di dalam persoalan agama dan bagaimana pentingnya agama. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan satu hal tersebut melalui lisan nabi-nabinya, di antaranya Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Ma'man An-Nafi'ah. Kemudian di antaranya adalah disampaikan oleh baginda Nabi SAW, disampaikan oleh maqal dan para ulama. Apa kata mereka tentang ilmu agama dan ilmu umum? Kurang lebihnya begini, innal ilma alladhi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi la yub'iduka ghadan 'an nari jahannam. Bahwasanya ilmu yang tidak bisa menjauhkan kita hari ini dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan harap ilmu tersebut juga menjauhkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini adalah satu hal yang penting untuk diketahui dan ditanamkan kepada kesadaran para orang tua terhadap pendidikan adanya. Maka kembali lagi pada waktu itu kita menyampaikan bahwasanya pendidikan agama yang dicampur dengan pendidikan umum di pondok pesantren misalkan dalam satu kurikulum, kemudian di santri pesantren tersebut menyampaikan ini tidak mungkin agama dikesampingkan karena pesantren ini mengedepankan agama dan agama nomor satu, ditentukan, ditinggikan, diprioritaskan, diutamakan. Maka ini saya katakan omong kosong melalui salah satu beberapa saja ya
Kalau mungkin tidak semuanya, beberapa yang saya dapatkan, ini omong kosong. Kenapa? Karena prakteknya di lapangan beda. Kenapa? Dilihat dari pengurusnya, dari santrinya, ketika pelaksanaan pendidikan formal itu menjadi satu prioritas yang sangat luar biasa. Diperhatikan luar biasa. Artinya ketika tidak melaksanakan si santri kepada kewajiban-kewajiban formal di pagi hari, sekolah formalnya, ini mendapatkan perhatian yang besar, ini mendapatkan satu strap atau peringatan yang keras, bahkan dihukum. Karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban di sekolah formalnya. Tapi lain lagi ketika pendidikan diniyah dilaksanakan di sore hari. Santri menjadi terbiasa. Bolos misalkan, ini tidak menjadi satu hal yang sangat penting. Satu di antaranya, mungkin guru-guru atau pengurusnya tidak mendapatkan perhatian khusus dari pengasuh-pengasuhnya di antaranya. Kenapa? Karena di dalam kesempatan ini saya buka dah. Tidak ada yang kita tutup-tutupi hari ini. Di dalam pendidikan formal, ini ada yang namanya insentif guru, kemudian ada uang ini, uang itu, uang ini, dan lain sebagainya. Ini tentu lebih menjanjikan secara ekonomi. Tapi di dalam pendidikan diniyah, ini tidak ada semacam itu. Bahkan kadang bisa saja dihutang. Masya Allah. Baik, ini adalah salah satu pandangan kecil saja. Salah satu yang saya temukan di dalam riset saya. Baik, lalu hari ini kita menemukan fakta-fakta yang sangat luar biasa, menjadi satu pertanyaan tanda tanya besar. Kenapa hari ini di negara muslim kita, mayoritas Islam kita, itu menjadi marak sekali dan menjadi lahan yang sangat empuk dari para pelaku-pelaku penista agama, dari para penista-penista Nabi, dari para pelaku-pelaku yang mencoreng nama baik agama, dan bahkan bisa jadi kemungkinan ini menjadi satu penghasilan penting, penghasilan besar, nilainya ratusan bahkan triliunan rupiah, mungkin kalau kita sampaikan semacam itu. Contoh misalkan, bagaimana penistaan agama, permintaan untuk mengusut atau menjebloskan si Ahok kepada penjara, itu dengan upaya yang kuat, kemudian dengan investasi pemikiran, kemudian biaya yang tidak sedikit, dengan adanya belasan juta rakyat Indonesia berkumpul untuk menuntut Ahok dijebloskan ke dalam penjara. Ini salah satu contoh saja. Baik, salah satu faktornya lagi, adanya orang-orang atau tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang mau dibeli dengan cara yang beraneka ragam. Misalkan, mereka ketika mempunyai satu masukan-masukan, sehingga apa? Mereka bisa melindungi para penista agama. Satu contoh, misalkan, bagaimana Ahmad Dhani, bagaimana Ucok, bagaimana pemuda yang menghina Nabi, kemudian bagaimana si Pak Muafiq mengatakan bahwasannya Nabi rembes. Nah, kita semuanya diduga menista agama karena belum diproses secara hukum. Kemudian bagaimana kata anak-anak sekarang dung-dung pret, menista agama. Bagaimana misalkan dengan Abu Janda, diproses atau tidak? Wallahu alam. Yang pasti sampai hari ini aman dan damai-damai saja. Maka kita sampaikan sekali lagi, kita akan rinci sedikit demi sedikit, di mana akan kita akhiri pembicaraan ini dengan adanya penistaan atau dugaan pelaku penistaan agama yang dilakukan oleh Ferdinand, tentang bagaimana dia mengatakan Allahmu lemah dan lain sebagainya. Dari Bapak Dhani. Dulu Dhani menistakan agama, diduga menistakan agama dengan menginjak-injak lafaz yang mirip dengan lafaz Allah. Dan di situ juga disampaikan oleh beberapa umat Islam bahwa ini tidak boleh. Dan ini ditentang habis-habisan, dan saya pun terus terang, kami sejak kecil diajarkan bagaimana memuliakan apapun yang ada berbau agama. Memuliakan, ya sekali lagi memuliakan. Misalkan tulisan Arab, ini ada hubungannya dengan kelahiran baginda Nabi, hubungannya dengan bangsa Nabi Muhammad, hubungannya dengan tanah yang diinjak oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka saya memuliakan Arab. Guru saya, salah satu kiai, beliau ketika melihat tulisan Arab berceceran di bawah, marah luar biasa. Ini salah satunya. Baik, kita akan kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi. Dhani ini menyampaikan satu penistaan agama, diduga menista agama, akan tetapi dia aman-aman saja, karena dia minta perlindungan kepada tokoh agama. Maka aman saja. Kemudian ada pemuda Nabi, sebagaimana di dalam video yang pernah saya unggah di dalam link berikut ini. Si Roni ini, dia menjawab bahwa saya orang NU. Nabi orang Islam. Iya. Saya orang NU. Menghina. Loh, sampai malah orang NU ngamuk loh, sampai ngaku orang NU. Ngamuk loh orang NU, beneran ya?
Karena sampean menghina Rasulullah. Rasulullah itu tuh nabinya orang ini juga. Dia menista baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diseruduk atau digeruduk atau diminta pertanggungjawabannya oleh umat Islam, dia malah menyampaikan satu hal yang menurut saya menggelitik. Kenapa? Jangan adili saya, kurang lebihnya begitu kalau boleh saya analogikan. Jangan adili saya, jangan tangkap saya. Saya adalah orang NU. Dia ngaku NU. Mungkin dia terinspirasi dengan adanya yang dilakukan oleh Bapak Muafiq, misalkan ketika diduga menista Rasulullah, mengatakan Nabi Muhammad rembes dan lain sebagainya, kurang ajar terhadap sifat tersebut, maka dia mengatasnamakan dan dia mengatakan atau dia duduk di dalam organisasi NU. Aman, mungkin pemuda ini terinspirasi dengan adanya Muafiq, sehingga dia mengatakan saya orang NU, dan sampai saat ini tidak ada kabarnya. Masya Allah. Kita sampaikan sekali lagi bagaimana kasusnya Bapak Dundung Prek, ya. Ini kata anak-anak yang tren, tidak tahu nama aslinya siapa. Dia menistakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan Allah bukan orang Arab. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah kekurangan ajaran yang sangat-sangat berlebihan dan keterlaluan. Akan tapi ini dibela, didampingi oleh seorang Habib Agil, kurang lebihnya begitu. Aman, tidak ada masalah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Janda? Diduga menistakan agama. Dan ini luar biasa, terus-menerus, continue. Tapi bagaimana dia berlindung di dalam wajah NU? Dia masuk di dalam jajaran Ansor. Dia masuk di dalam jajaran umat Islam. Maka kita lihat hari ini ketika dia sudah mulai tidak laku di Ansor dan NU, dia kemudian berada di balik kekuatan seorang pejabat mungkin atau mantan panglima yang bernama Endro, di mana dia diduga kuat sebagai penjahat HAM di masa lalu tentang Munir dan lain-lain. Ini adalah salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh para kaum muslimin dimanapun berada. Kenapa kok penista agama aman-aman saja? Karena mereka mempunyai tempat untuk bernaung. Salah satunya contoh misalkan, apa yang disampaikan oleh Bapak Ferdinand, dia diduga kuat menista Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat hari ini, kemana Ferdinand tersebut? Dia bersilaturahim kepada... Maka kami simpulkan, Bung Ferdinand Hutahian ini, wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, beliau adalah seorang mu'alaf. Astagfirullah. Dan bahkan dikomen oleh Menteri Agama bahwa jangan keburu menghakimi dan lain sebagainya. Ini adalah upaya-upaya mereka. Meskipun jawaban daripada Ferdinand ini sangat lucu dan menggelikan. Misalkan, saya sedang tidak sadar. Masa orang pingsan menulis Twitter? Astagfirullah. Karena kita lihat dan kita perhatikan bersama-sama dari dulu penista-penista agama ketika mereka tidak mempunyai perlindungan di dalam organisasi Islam, di dalam tokoh-tokoh yang bisa dibeli, dia langsung dinyatakan sebagai penyakit jiwa, mengidap penyakit jiwa atau sedang stres, baru aman dari jeratan hukum. Akan tapi bagaimanapun itu namanya, stres atau tidak ketika menentang atau melawan terhadap kekuasaan kepada rezim, maka tidak ada kata-kata stres, langsung masukkan penjara. Saya bisa ambil satu kesimpulan dan saya beri bukti kepada Anda. Contoh, Ahmad Dhani dulu diduga menistakan agama dengan menginjak lafaz yang mirip dengan lafaz Allah. Kemudian dia berlindung kepada tokoh agama. Lalu dia aman-aman saja. Kemudian sekali lagi, Ahmad Dhani, satu orang yang sama, satu pribadi yang sama, dengan sikap dan pernyataan yang disampaikan kata-kata idiot atau kata-kata yang lain, dan ini menentang terhadap kekuasaan pada waktu Pilpres lalu karena dia juga tidak memilih sebelah, lalu tiba-tiba dengan mudahnya dia dihukum dan dipenjara. Ini salah satunya fakta yang terjadi di sekitar kita. Menista agama aman, tapi mengatakan kata idiot saja karena menentang atau bertentangan dengan rezim atau kekuasaan, dia dipenjara, selesai. Maka saya sampaikan sekarang kepada Anda semuanya, ayo perkuat pribadi anak-anak kita. Jangan tergiur dengan adanya janji-janji duniawi yang tapi menjauhkan anak-anak kita dari agama, jauh dari akidahnya, jauh mengenal dari syariatnya, karena ini adalah salah satu kemerosotan moral dan ini adalah ancaman besar untuk masa depan anak-anak kita, masa depan anak cucu bangsa Indonesia. Karena ketika agama sudah tidak bisa menempatkan diri sebagai pengayom, karena diinjak-injak, karena ditiadakan, karena dikuasai oleh komunis misalkan, maka jangan harap Indonesia akan menjadi negara yang aman, damai, sentosa. Sebagaimana dalam istilah Al-Quran, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Masya Allah.
Saya tutup dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun motifnya, apapun yang dilakukan mereka yang melakukan penistaan agama, entah katanya gila, entah katanya tidak sadar, entah katanya tidak sengaja, entah katanya apapun alasan mereka, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam satu ayatnya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ketika orang kafir, orang munafik, orang Syiah, orang siapapun, orang yang mengaku gila dinyatakan kamu menistakan agama, kamu akan diancam, kamu akan dihukum. Tapi apa yang mereka katakan? Kunna nakhudu wa nal'ab. Enggak, kita enggak sadar, kita enggak sengaja, kita cuma main-main, kita enggak serius. Dan yang terakhir, kita stres dan saya dalam keadaan down seperti yang disampaikan oleh Ferdinand kemarin tersebut. Maka Allah menyampaikan dalam kesempatan ini, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Enggak, semua yang kamu lakukan telah merendahkan ayat Allah, merendahkan Rasul Allah, dan kamu sudah menistakan agama. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Semoga kita dijaga dari kelakuan-kelakuan para penista agama atau sifat-sifat yang merendahkan agama untuk kita dan anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.